Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Good morning. How are you this morning? Okay. You still remember about me? Kalian masih ingat siapa saya? Saya adalah Bunda Nisa yang akan mengajar kalian bahasa Inggris. Jadi, for this meeting, pada pertemuan kali ini I wanna discuss about our new material. Kita akan membahas tentang materi baru kita. It's talking about greetings. Itu tentang greetings. Bunda tahu pasti kalian pada pernah dengar dong apa itu greetings. Sering kan dengar greetings itu apa? Greetings in Indonesia adalah salam. Salam bukan berarti assalamualaikum. Tapi salam itu banyak jenisnya. Ada salam dalam bentuk formal dan ada salam dalam bentuk informal. Jadi salam yang kita bahas kali ini adalah dalam bentuk formal dan dalam bentuk informal. Dalam bentuk formal itu sering digunakan good morning, tapi bisa juga kita menggunakan sebagai itu dalam bentuk informal. Jadi kalimat salam ada beberapa jenis kalimat salam. Yang pertama, good morning. Good morning itu digunakan kapan? Kapan sih digunakannya good morning? Good morning itu digunakan ketika kita baru bangun tidur di pagi hari hingga pukul 10 pagi. Itu kalian bisa menggunakan good morning. Tapi kalau misalnya dari jam 10 hingga jam 1 itu sebaiknya kalian tidak menggunakan good afternoon, tapi lebih bagus kalian menggunakan good day. Yang ketiga itu good afternoon. Good afternoon itu digunakan dari jam 1 siang hingga pukul 4 sore. Kalian bisa menggunakan good afternoon hingga pukul 4 sore hingga malam kalian menggunakan good evening. Jangan pernah kalian menggunakan good night. It's wrong. Itu salah. Kenapa Bunda bilang salah? Karena good night itu digunakan apabila kalian ingin tidur. Misalnya kalian mau tidur, kalian baru bisa menggunakan good night. Good night. Tapi kalau misalnya kalian masih dalam keadaan bangun tidur, entah kalian lagi watching video, lagi reading, listening, kalian menggunakan itu good evening. Itu adalah ucapan salam ketika kita menyapa seseorang. Dan apa sih respon yang harus kita jawab apabila kita telah menyapa seseorang tersebut? Apabila kita menyapa good morning kepada seseorang itu harus menjawab good morning. Jadi orang itu nggak bisa menjawab misalnya good morning, hello, nah kan nggak nyambung. Setelah itu misalnya dia menyapanya hi, jawabannya tuh hi. Nah jawaban orang itu hi juga gitu. Hello, dan orang itu menjawab hello. Good morning, good afternoon, good day, nah good evening, and good night jawabannya. Itu adalah untuk menyapa seseorang. Setelah kalian misalnya menyapa orang itu good morning, setelah itu apa yang akan kalian jawab? Si kalian bakal menanyakan kabar seseorang itu. Jadi kalian menanyakan seperti apa? Hi, how are you? How do you do? Nah, how are you? Jawabannya I'm fine, thank you. Tapi dalam konteks ini, menjawab itu bukan hanya I'm fine, thank you. Tapi kita bisa juga menjawabnya itu dengan jawaban I'm good, thank you, atau I'm very well, thank you.
Itu bisa juga kalian gunakan. Jadi jangan menggunakannya itu hanya I'm fine thank you itu saja, tidak. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Kalian bisa menjawabkan, hey, how are you? Jawabannya I'm fine, jangan nanya itu. Jadi how are you? I'm good, I'm very well. Nah, itu jawabannya sama. Artinya itu saya baik-baik aja, saya baik. How about you? Bagaimana dengan kamu? Nah, itu yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan kembali orang itu. Setelah itu, how are you? Kan how are you? Jawabannya I'm fine, thank you. Kalau misalnya how do you do? Jawabannya apa? Misalnya Bunda menyapa seseorang, Bunda bilang, Hi, how do you do? Jadi seseorang itu menjawab, how do you do? Jadi jawabannya itu how do you do juga, bukan I'm fine, thank you, tidak. Apa sih perbedaannya tuh how are you dengan how do you do? Pada how are you itu kita bisa gunakan untuk seseorang yang sudah kita kenal. Apabila kalian sudah mengenal seseorang, kalian bisa menggunakan how are you. Tapi apabila kalian belum pernah ketemu sama orang itu, kalian menjawab, yang harus kalian jawab itu adalah how do you do. Itu artinya sama, artinya apa kabarmu. Jadi jawabannya itu how do you do gitu. Setelah orang itu jawab, setelah seseorang bilang how do you do, jawabannya adalah how do you do. Jadi itu perbedaan antara how are you dengan how do you do. How are you digunakan untuk seseorang yang udah kita kenal sebelumnya. Dan how do you do itu kita gunakan dengan ketika kita belum pernah kenal sama orang itu sebelumnya, belum kenal, belum tahu siapa namanya, itu kita menggunakan how do you do. How do you do? Jawabannya how do you do. Begitu. Itu perbedaannya. Dari sini kita sudah membahas banyak tentang greetings, salam. Bagaimana leave taking someone? Bagaimana jika kita untuk meninggalkan seseorang? Untuk meninggalkan seseorang, don't forget kalian gunakan goodbye, bye-bye. You ever listen about that? Ya, kalian pasti pernah dong dengar tentang itu. Pernah bilang goodbye. Jawabannya apa? Goodbye, bye-bye. Nice to meet you. See you later. Terus see you itu adalah kalimat leave taking someone. Itu bagaimana sih kalimat apabila kita hendak ingin meninggalkan seseorang itu. Setelah kalian berbicara, kalian otomatis memberikan salam dong, salam penutup untuk ketika kalian ingin pergi. Selamat tinggal, senang bertemu dengan kamu gitu. Kalian bisa menggunakan itu. Jadi Bunda harap kalian udah ngerti ya tentang penggunaan greetings. Kalau misalnya kalian ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung ke via chat pribadi, ke WA Bunda juga boleh. Dan Bunda juga mau ngasih tahu dalam bahasa Inggris, I wanna you have for three books. Saya ingin kalian menggunakan 3 buku. Apa-apa aja itu bukunya Bunda? Yang pertama, buku latihan. Itu khusus untuk latihan. Yang kedua, buku catatan. Itu kalau bisa kalian gunakan buku tebal, tapi kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Catatan itu nggak boleh kalian campurkan antara buku latihan dengan buku catatan, tidak boleh dicampur. Kenapa? Karena Bunda akan mengumpulkan buku kalian setiap semester. Habis semester kalian harus kumpul buku dan Bunda akan ngecek. Yang ketiga, kalian tahu kan buku kecil, tapi nggak kecil banget bukunya itu, buku yang memang kecil. Apa ya nama bukunya? Buku itu Bunda ingin kalian tuh satu buku itu khusus
buku kosakata. Kalau nggak ada buku kecil itu nggak apa-apa juga, buku cetak biasa nggak apa-apa. Tapi itu buku khusus buku kosakata. Nggak boleh diganggu gugat dan nggak boleh kalian campurkan dengan buku catatan, buku latihan, nggak boleh. Satu buku kosakata itu memang khusus untuk kosakata. Satu catatan khusus untuk buku catatan dan satu latihan khusus untuk buku latihan. Buku kosakata bisa kalian gunakan hingga kalian kelas 3 SMP. Jadi buku kosakata itu penting buat kalian untuk menambah kosakata yang akan Bunda berikan setiap minggunya. Untuk penugasan, Bunda ingin kalian catat materi yang udah Bunda jelaskan lewat video ini, catat di buku catatan. Setelah itu kalian bisa menambah tugas yang kedua, yaitu kalian buat kosakata dan Bunda akan mengirimkan nanti kosakatanya melalui grup WA. Itu kalian salin di buku di buku kosakata. Dan don't forget kalian hafal and kirim hafalannya itu melalui video, kirim ke WA Bunda. Yang ketiga, kalian buat satu aja contoh dialog about greetings. Buat satu contoh dialog tentang penggunaan greetings seperti kalimat salam ya. Kalian buat satu dialog tentang greetings dan satu lagi dialog tentang leave taking someone. Bagaimana cara kalian meninggalkan seseorang. Setelah kalau sudah selesai, kalian fotokan tugas kalian yang udah kalian buat seperti catatan, kosakata, dan juga dialog latihan itu kirim ke WA Bunda. Kalian foto dan kirim ke WA Bunda. Bunda tunggu minggu depan untuk pengumpulan tugas, paling lambat hari Selasa depan. Dan untuk pertemuan selanjutnya it's talking about thank you very much atau thanking and apologizing. Itu pengucapan terima kasih, bagaimana cara kita berterima kasih pada seseorang dan bagaimana cara kita meminta maaf kepada seseorang. Oke, thank you for watching my video. Thank you and don't forget for your assignment. Jangan lupa untuk latihan kamu, tugas kamu ya. And thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.